Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa di sorga, kami percaya malam ini kami mengalami terobosan-terobosan yang baru. Kami belajar dari firman Allah, belajar dari alam raya ini, bagaimana Tuhan memastikan segala sesuatu sempurna adanya. Urapi hamba-Mu dan umat-Mu yang hadir, agar kami sungguh-sungguh tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga menerima kuasa dan kebenaran ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk merenungkan satu tema yang sudah sering diucapkan, yaitu hal kesabaran. Beberapa hari yang lalu, kami ada di kota Timika untuk pelayanan pemulihan pria dan keluarga, dan juga konser doa bagi PON, khususnya dilakukan oleh beberapa anggota tubuh Kristus. Dan pada hari kedua dan ketiga, saya dapat kesempatan untuk makan kepiting. Karena itu malam ini kita akan belajar dari hewan yang satu ini dengan menggunakan prinsip Alkitab. Amsal 14 ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Saudara-saudara, ternyata sabar itu lawannya ialah cepat marah. Dan penulis Amsal menegaskan bahwa orang yang sabar itu besar pengertian. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Berarti sebelum marah, dia udah bodoh. Makanya begitu cepat marah, terus kebodohannya tambah gede. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Dan saya juga harus jujur sering mengalami situasi macam begini. Nah, saya juga mengutip pada Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow. Merebut kota itu kan sebuah tindakan heroik yang sangat dahsyat. Dan itu disamakan, bahkan orang sabar melebihi seorang pahlawan. Ada apa di dalamnya? Kita akan pelajari dari prinsip firman Allah, tetapi juga kita pelajari dari alam raya ini. Saya ingat dalam peristiwa pengajaran Yesus. Yesus selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang hidup dalam masyarakat. Suatu ketika dia menunjuk biji sesawi, dia menunjuk pohon ara, dia menunjuk pohon zaitun, ya, dia menunjuk perahu, dia menunjuk gelombang laut, dia menunjuk gandum ilalang, dia menunjuk seorang penabur yang menabur benih. Itu semua adalah kehidupan real yang dihadapi. Dan Yesus rindukan, inginkan supaya firman Allah itu dialami setiap hari seperti layaknya hidup sehari-hari. Nah, tadi saya katakan ketika di Timika,
puji Tuhan dapat kesempatan 2 kali untuk menikmati kepiting. Dan karena itu saya mau malam ini kita pelajari dan perhatikan ada apa dengan kepiting. Ya, kepiting itu enak dimakan tetapi mahal harganya. Waktu saya di kampung masih kecil, kami suka tangkap kepiting di pantai. Dan cara penangkapan yang paling sederhana dan mudah dilakukan bahkan oleh anak-anak kecil ialah ambilkan sebuah kayu, kemudian pukul-pukulkan ke perut kepiting itu. Maka cangkangnya itu akan menjepit kayu itu dan kepitingnya tinggal diangkat ke atas perahu atau dimasukkan ke dalam keranjang. Dengan perkataan lain, kepiting kalau marah, dia akan mudah tertangkap. Menangkap kepiting ialah bikin dia marah dan dia akan jepit kayu yang Anda pegang dan tinggal diangkat. Saudara-saudara, kalau begitu, apa yang kita pelajari? Ternyata marah atau tidak sabar itu kita mudah sekali tertangkap dalam jerat iblis. Karena iblis suka sekali semua gaya hidup yang bertentangan dengan firman Allah. Dan ingat ayat yang kita baca tadi, sabar itu lawannya marah, atau marah itu lawannya sabar. Sabar itu gaya hidup Allah, sedangkan marah itu gaya hidup iblis. Jadi ketika kita dengan mudah terpicu untuk amarah, kita mudah sekali tertangkap. Tidak perlu perjuangan yang hebat, tidak perlu kerahkan kekuatan tentara untuk menangkap. Hanya dengan mengambil sepotong kayu dan Anda menjepitnya, dan Anda akan tertangkap. Yang kedua, tidak sabar atau marah juga menciptakan kehilangan komunitas yang sehat. Saya sudah lihat di berbagai tempat, dalam pengalaman-pengalaman pelayanan, dalam pengalaman organisasi-organisasi, komunitas itu salah satu yang merusak komunitas ialah ketidaksabaran dan bahkan kemarahan. Saya punya pengalaman bertahun-tahun. Ya, saya ini salah satu yang seringkali tidak sabar dengan orang yang gaya lambat, atau saya sebut mereka itu gaya teteruga, gaya penyuh, lambat, pikirnya lambat, bertindaknya lambat, perginya lambat, semuanya gaya lambat. Itu dulu saya paling tidak sabar. Yang kedua, tidak sabar terhadap barang-barang yang gampang rusak. Dan sering sekali saya tegur anak-anak saya, ya, kadang-kadang handphonenya bisa jatuh dan pecah, handphonenya bisa kena air dan seterusnya. Ya, mudah sekali terpicu. Dan terjadi rusaknya hubungan di antara kita. Saya menyebut 3 saja. Dan Anda bisa tambahkan lagi. Saya ingat peristiwa di Perjanjian Lama. Raja Saul, raja pertama dari orang Israel. Dia tidak sabar menunggu Nabi Samuel. Dan akibatnya fatal. Dia ditolak Tuhan sebagai raja. Bahkan roh Tuhan dicabut dari dirinya. Dan akibatnya Saul menjadi gila. Dan akhirnya dia bunuh diri. Saudara-saudara, perhatikan akibat fatal dari sikap tidak sabar
atau marah-marah. Dan hari-hari ini kita juga bisa pelajari dalam hidup keluarga, hidup bergereja, hidup bermasyarakat, dengan keadaan-keadaan yang kita lihat hari-hari ini. Betapa mengerikan ayah yang tidak sabar terhadap anak-anaknya, suami yang tidak sabar dengan istrinya, istri yang tidak sabar dengan suaminya, dan seterusnya terjadi. Pemimpin-pemimpin rohani tidak sabar dengan jemaat, jemaat tidak sabar dengan pemimpin-pemimpin rohani, dan terjadi gangguan komunikasi yang luar biasa mengerikan. Nah, yang ketiga, kita pelajari juga gaya hidup kepiting, saudara. Ini karakternya kepiting. Kepiting itu kalau tinggal seorang diri di dalam sebuah wadah, Anda harus jaga dia. Kenapa? Karena dia akan naik. Dia akan keluar dari wadah itu dan pergi sesuka-sukanya. Kalau dia hidup seorang diri. Tapi kalau dia hidup dalam sebuah kerumunan, Anda tidak perlu jaga dia. Semalaman dia tidak akan pernah pergi. Kenapa? Karena setiap kali satu ekor mencoba untuk naik, katakanlah di dalam sebuah ember atau wadah itu, maka teman yang lain akan tarik dia ke bawah lagi. Dia mau naik lagi, yang satu ingin tarik lagi. Mungkin mereka tidak melakukan dalam kesadaran logikanya. Mungkin mereka juga ingin ikut-ikutan naik. Tapi selalu jatuh, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sampai akhirnya mereka direbus dan dimasak menjadi makanan yang enak dinikmati. Apa yang kita pelajari dari situ? Kalau hidup seorang diri dalam sebuah wadah, Anda harus jaga. Bisa suka-suka, tidak terkendali, tidak terkontrol, dan bisa mengambil jalan sendiri. Tetapi kalau hidup bersama-sama, juga memiliki dua konsekuensi yang sangat logis. Yang pertama, tetap terjaga dalam komunitas. Komunitasnya tetap utuh. Komunitasnya tetap terpelihara. Tetapi yang kedua, komunitas itu juga bisa rusak. Karena tidak ingin yang lain mengalami terobosan. Selalu ada keinginan untuk menariknya kembali. Selalu ada keinginan untuk menjatuhkannya lagi. Karena itu komunitas itu baik adanya. Tapi kalau komunitas itu tidak hidup dalam roh takut akan Tuhan, percayalah, komunitas itu tidak akan pernah mengalami terobosan. Karena itu komunitas yang paling ideal ialah komunitas Tritunggal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kalau gereja, kalau kita, anak-anak Tuhan, hidup di dalam komunitas Tritunggal itu, saya percaya komunitas itu akan terjaga dengan sempurna. Nah, saya mengutip Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ayat ini mengingatkan saya kepada alam raya ini, mengingatkan saya kepada kehidupan manusia. Bumi seolah-olah sabar, amat sabar menanti mentari pagi untuk menyinari bumi. Segala alam raya menanti dengan sabar untuk terbenamnya matahari, sehingga semua akan masuk ke tempat-tempat perteduhan mereka. Anak-anak yang takut akan Tuhan akan begitu sabar melayani orang-orang yang sudah lanjut usia. Seorang ibu yang akan sabar melayani bayinya. Seorang suami yang akan sabar menghadapi istri yang sedang berjuang dengan sakit penyakit. Seorang wanita yang begitu sabar mengatur rumah tangganya, mengatur kebutuhan untuk kepentingan keluarganya. Kesabaran-kesabaran macam begitu bersumber dari kesabaran Allah
atas hidup kita. Saya ingat dalam doa Paulus ketika dia berdoa kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus 3 ayat 18, Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu mengetahui ini. Kasih itu dalam, tinggi, panjang, dan lebar. Bukankah sabar adalah salah satu hakikat dari kasih Allah? Bukankah sabar itu adalah salah satu karakter ilahi yang begitu dahsyat, memberi ruang bagi kita untuk menjalani kehidupan komunitas yang sehat dan beradab. Saudara-saudaraku, kasih itu kita sudah pelajari berkali-kali. Dia tinggi, tidak dapat dijangkau oleh apapun. Dosa tidak dapat menjangkau kasih yang tinggi dan mulia itu. Dia Almighty, amat mulia, lebih mulia dari emas murni. Tapi kasih itu dalam, sedalam-dalamnya kejatuhan kita. Kasih itu sanggup untuk mengangkatnya kembali. Sehancur-hancurnya hidup kita, kasih itu sanggup untuk memulihkan kembali. Dia panjang sabar, tidak dapat diukur panjangnya. Tapi dia juga lebar, terbuka untuk siapa saja, tidak punya batas kapasitas. Itulah kesabaran Allah. Dan saya malam ini menyebut salib adalah puncak kesabaran Allah bagi dunia, bagi manusia, bagi kita. Kesabaran Allah sehingga terciptalah generasi yang baru. Kesabaran Allah terciptalah keluarga-keluarga ilahi. Kesabaran Allah menerima pengakuan di detik-detik terakhir seorang penjahat di atas salib itu. Kesabaran Allah memastikan komunitas kita menjadi terus bertumbuh dan sehat. Kesabaran Allah memberi ruang bagi kita untuk terus menyembah Dia dalam keterbatasan, dalam dosa dan kelemahan. Kita terus menyembah Dia. Karena itu saudara-saudara, bagaimana caranya supaya saya memiliki roh kesabaran ini? Bagaimana caranya supaya saya memiliki roh Allah yang dinyatakan menurut Alkitab? Yang pertama, saudara-saudaraku, pastikan bahwa engkau ada di dalam perlindungan otoritas Allah. Siapa Allah dan siapa kita? Sebenarnya ketika orang yang tidak sabar, seolah-olah dia mau bilang bahwa Tuhan tidak pantas jadi Tuhan. Engkau turun untuk urus keluargaku. Engkau turun untuk urus COVID. Engkau turun untuk urus pandemi. Biar aku yang naik jadi Tuhan. Itulah kalau orang yang tidak sabar ingin mengkudeta Tuhan. Karena itu malam ini saya ajak Bapak Ibu jemaat, saudara-saudaraku, suami istri, orang tua anak, para pelayan, jemaat Tuhan, kita semua malam ini belajar. Jangan tiru gaya kepiting. Nanti kamu tertangkap dan direbus dan dijadikan makanan yang enak dimakan. Tetapi belajarlah dari firman Allah. Belajarlah dari kesabaran Allah. Belajarlah dari karakter ilahi. Belajarlah dari alam raya yang sabar menanti terbitnya mentari. Belajarlah dari segala makhluk yang menanti dengan sabar matahari
terbenam. Belajarlah dari seorang wanita yang menanti saat-saat ketika dia melahirkan anak yang dinanti-nantikan. Dan itulah gaya hidup Bapa di surga yang sabar, menantikan pertobatan kita, menantikan perubahan hidup kita, menantikan terobosan-terobosan baru yang kita jalani. Saya berdoa supaya kita setiap pribadi, jemaat, dan warga gereja menjadi orang-orang yang memiliki karakter kesabaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Allah. Bapa, malam ini hamba-Mu ini terbatas, tetapi biarlah pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kami belajar dari alam raya ini. Kami belajar dari hewan-hewan sekalipun seperti yang Tuhan ajarkan. Tapi lebih-lebih Tuhan, kami mau mengalami impartasi roh Allah, roh kesabaran. Di tengah-tengah situasi pandemi, di tengah-tengah situasi yang ketidakpastian, kami tetap sabar menanti dengan tenang. Oh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya.